Kak Rudi. Ini dia adalah tempatnya waduk air di daerah Bekasi yang malam ini akan kita telusuri, dan kabar yang aku dapat soal waduk ini tuh banyak banget gangguan di tempat ini. Udah gitu yang bener-bener bikin aku bingung ya, itu tuh bahkan pernah ada kejadian sampai memakan korban jiwa gitu. Dan itu nggak cuma sekali Kak Rudi. Jadi menurut aku ada yang janggal sih di tempat ini, dan mungkin kita tanya ke ibu warung aja kali ya soal lebih jelas tempat ini. Bude, boleh tanya-tanya nggak Bude soal waduk ini? Ya boleh, silakan. Oke. Bude, boleh duduk sini Bude? Iya. Iya Bude, saya mau nanya soal seputar waduk air ini, karena yang saya dengar kan waduk ini tuh terkenal dengan mistisnya Bude, banyak banget gangguan, udah gitu bahkan pernah ada yang meninggal di sini ya Bude. Ya waktu tahun 2015 itu sebelum jadi waduk ada yang udah meninggal, anak-anak 3 anak. Bude pernah ngalamin hal mistis nggak sih Bude selama mungkin buka warung di sini? Dulu pernah sekali itu ya, kedatangan nenek-nenek itu pas bulan puasa hari Jumat. Nah nenek-nenek itu tuh pakai baju ungu, pakai kebaya itu kain baju ungu gitu kan kebayanya tuh. Nah terus ada yang beli es, udah saya kasih, saya lihat ke belakang warung, emak itu nggak ada. Ya, memang saya merasa ada beberapa titik di sini yang kayak aneh, terus kemudian ada aura yang rasanya tuh sesak, bikin sesak dada saya. Terus kemudian ada juga aura yang kayak hitam pekat, tapi saya nggak tahu apa, karena saya lihatnya cuma sepintas saja. Ngomong-ngomong, di mana Den? Oh iya, coba mungkin aku telepon dulu ya Kak Rudi. Sebentar. Halo, Kak Nanda. Iya Mas ya. Di mana Kak Nanda? Aku udah di warung nih sama Kak Rudi. Iya. Tadi pada saat di perjalanan aku pengen menuju nyusul ke kamu, tiba-tiba ada yang kayak memanggil saya untuk datang ke sini Mas ya. Hah? Datang kemana? Gak tahu nih, ada di gedung di depan waduk sih Mas ya. Gak jauh dari tempat kamu. Saya juga gak tahu nih gedung apa. Gedung depan waduk. Oke Kak Nanda, aku kesana ya sama Kak Rudi. Kak Nanda. Siap. Oke, siap. Bude, makasih banyak ya Bude udah mau kita tanya-tanya. Mungkin ini kita mau nyusulin teman kita udah di sana Bude. Makasih ya Bude. Sama-sama ya Kak ya. Waduk buatan yang berada di tengah pemukiman warga ini merupakan tempat favorit bagi pecinta memancing. Dengan suasana yang asri dan sejuk, waduk yang tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas dalam upaya mengatasi banjir setempat, juga merupakan lokasi wisata keluarga. Namun siapa sangka waduk yang berada di area Bekasi Timur ini ternyata menyimpan banyak sekali kisah misteri. Peristiwa tragis yang dialami oleh beberapa remaja hingga meregang nyawa membuat waduk tersebut memiliki kesan angker dan mistis. Tidak sedikit yang mempercayainya bahwa peristiwa tragis tersebut ada kaitannya dengan unsur mistis, yaitu tumbal. Banyaknya rumor yang beredar di masyarakat sekitar pun menandakan bukti adanya aktivitas gangguan mistis yang kerap kali terjadi di sekitaran warga. Misalnya saja adanya suara tangisan, penampakan sosok nenek-nenek hingga penampakan sosok remaja yang disinyalir merupakan korban tewas di area waduk. Banyak warga sekitar yang mempercayainya bahwa sosok nenek tersebut yang menjadi penyebab dari segala gangguan gaib yang terjadi hingga saat ini. Apakah nenek suka mengganggu di sini? Atau suka mewujudkan fisik nenek ada di sini? Yuk, kayaknya kita agak cepetan Kak Rudi. Kak Nanda. Iya Mas ya. Itu dia. Aduh. Kenapa Kak Nanda? Iya, Mas Yagudi. Pada saat tadi saya mau menyusul kalian, tiba-tiba di jembatan itu saya kayak dipanggil sesuatu yang dimana ada sosok di jendela ini. Dia kayak mengajak saya untuk sini. Nah, sosoknya itu ada di sebelah sini, Mas ya. Sosoknya adalah nenek-nenek tua
dengan menggunakan kebaya. Nenek zaman dulu menggunakan kebaya, rambut disanggul, putih semua. Dia bilang pada saat saya datang sini, dia langsung kayak tangannya itu kayak seakan-akan itu dia tidak mau disalahkan soal kejadian yang ada di sini, Pas ya. Oh, tapi sebentar. Sosok nenek-nenek. Barusan tuh Kananda aku sama Kak Rudi ngobrol Iya. sama salah satu penduduk sini juga. Dan dia bilang kalau dia pernah bertemu dengan sosok nenek-nenek. Iya. Datang ke warungnya. Iya. Apakah ini sosok nenek-nenek Nah, itu? tadi sempat saya ajak komunikasi, Pas ya. Hah? Sempat saya ajak komunikasi, apakah nenek suka mengganggu di waduk ini? Dia bilang saya tidak mengganggu, tapi saya pernah mewujudkan fisik saya di wilayah sini, di dekat sini. Oh, berarti bener ya. Ya, Oke. Tapi Kananda, ya, sosok ini tuh asalnya dari mana? ya. Tadi juga sudah saya tanyakan juga. Hah? Asalnya itu emang asli sini, Pas ya. Jadi zaman dulu, Budi, sebelum ada yang waduk ini, Pas ya. Ini adalah sawah. Tapi ini bukan sosok yang dulunya meninggal, tidak. Tapi jin yang dulu menempati tanah ini sampai saat ini. Kalau untuk bistik ada di sebelah sana sih nenek-nenek di kantor di atas. Jadi ada yang cerita juga kalau dia lagi ngopi di sana tuh gelas kopinya itu bisa geser sendiri. Terus Kananda, mungkin aku nggak tahu ya Kananda udah tahu apa belum, tapi aku tuh dapat info mengenai tempat ini bahwasanya pernah ada kejadian yang cukup tragis di tempat ini, Ya. yang dimana sampai memakan korban jiwa. Apakah sosok ini tahu? Sosok ini makanya pada saat saya datang awal, tiba-tiba saya dipanggil itu seakan-akan dia kayak tidak mau disalahkan. Dia bilang bukan saya. Jadi dia sudah tahu maksud kita datang ke sini untuk apa. Oh. Makanya saya tanyakan ke dia, apakah nenek yang menyebabkan menyebabkan korban tenggelam di sini ataupun yang lainnya? Dia bilang bukan saya. Mungkin boleh ditanya langsung aja ke Kananda, ke sosok ini. Sosok apa yang sampai menyebabkan hal tragis itu terjadi, atau mungkin itu tidak disebabkan oleh sosok di tempat ini? Nek, saya ingin tanya sama nenek, siapa sosok yang suka mengganggu atau menyebabkan kejadian-kejadian di waduk ini? Nek! Kenapa Kananda? Awas. Kenapa Kananda? Pada saat saya tanyakan itu, tiba-tiba dia seakan-akan tidak mau menjawab pertanyaan saya. Dia tiba-tiba langsung ke sini, Pas ya. Jadi ini tuh kayak sungai, tapi tembusannya itu Waduk itu ya? waduk itu. Maaf deh, saya potong. Saya memang sejak tadi itu merasakan seperti ada energi, beberapa energi. Itu nampaknya seperti serupa, tapi nggak sama. Maksudnya gimana? Saya bingung menjelaskannya. Pokoknya rasa-rasa mereka tuh mirip-mirip. Rasa energi mereka tuh mirip-mirip. Apakah negatif apa positif yang kamu dapat? Itu dia. Untuk saat ini saya nggak bisa jawab. Tapi yang jelas ini mirip-mirip. Mungkin di antara mereka itu ada yang negatif, positif, atau mungkin positif semua atau negatif semua, saya nggak tahu. Di mana yang kamu lihat? Yang kamu rasakan itu? Salah satu titiknya tadi waktu Soalnya sejauh ini saya masih belum dapat nih. Belum dapat apa-apa ya Kananda ya? di bawah sini. Di Kamu bawah. yakin? Tapi itu yang saya rasa, saya nggak bisa jawab sekarang. Coba kita ke sana. Iya, kita ke sana sih. Boleh. Yuk. Di mana? Kak Rudi, Kananda? Awas, hati-hati Kak Rudi. Hati-hati ya. Awas, hati-hati Kak Rudi. Sumpah ini bahaya loh, langsung air. Ini nggak apa-apa, Kak Rudi, Kananda. Insya Allah. Di mana? Hati-hati Tim. Aduh. Hati-hati Kak Rudi, licin. Ada hawa nggak enak di sini.
ada aura kesedihan. Ada yang nangis di sini. Seperti anak muda. Dia nangis di sini. Kemudian ada sesuatu di air yang bikin dia itu kayak yang terpaku melihat ke bawah. Kemudian terasa seperti ada yang menarik. Seperti ada yang mengajak ke dalam air. Dan dia menyemplung ke sini tanpa sadar. Mengikuti sosok yang di air tersebut. Tapi Kak Rudi, Kak Nanda, Ya. mungkin aku belum kasih tahu info yang aku tahu, yang aku dapat, bahwasannya pernah ada anak remaja di sini yang akhirnya melompat ke bawah sana sampai meninggal dunia. Oh. Dan apakah itu yang Kak Rudi lihat? Iya. Itu. Di sini. Di mana? Di sini. Bukan. Iya, di sini. Kamu yakin? Tapi yang menyebabkan dia meninggal di sini, kalau pandangan saya bukan sosok yang tadi kita temui. Di sini. Bukan. Maksudnya? Nggak, bentar-bentar. Ini maksudnya gimana sih? Kan Anda nggak ngelihat hal yang sama apa gimana maksudnya? Bukan soal ngeliat hal yang nggak sama maksudnya. Tapi saya meyakinkan bahwa sosok yang tadi saya temui di awal itu bukan yang menyebabkan anak ini meninggal, Mas ya. Tapi saya merasa kuat di sini. Iya, tapi bukan sosok yang tadi. Saya yakin banget bukan sosok yang tadi kita temui. Oke, sebentar, maaf, aku potongan Anda, Kak Rudi. Berarti emang meninggalnya di sini tapi penyebabnya bukan sosok itu? Iya, atau betul, gimana? betul. Kayak gitu berarti kan Anda? Ya, Siapa? Iya, terus siapa kan Anda? nah, ada di sebelah sana. Di sebelah sana, Sosoknya? sosoknya. Sebentar, maaf, aku potongan Anda, Kak Rudi. Berarti emang meninggalnya di sini tapi penyebabnya bukan sosok itu? Iya, atau betul, gimana? betul. Kayak gitu berarti kan Anda? Ya, Siapa? Iya, terus siapa kan Anda? nah, ada di sebelah sana. Di sebelah sana, Sosoknya? sosoknya. Ini kita ke sana aja ya? Aduh. Awas, hati-hati ya. Kak Rudi, yuk Kak Rudi. Gue yakin di sana, Pas ya. Di sebelah Emang sana. betul, tadi emang yang disampaikan Budi bahwa kejadian itu Ada di sini. yang tadi kita datangi. Tapi untuk kalau sosok dan yang penyebabnya itu penyebabnya bukan. bukan yang tadi kita temui juga. Ya, terserah kamu, Den. Ya sudah. Kok tumben banget kok bisa kalian berbeda pendapat gitu? Karena biasanya kan kita kalau penelusuran gitu kalian pasti satu suara, kok bisa ngelihat yang beda gitu, gimana sih maksudnya? Ya saya tetap bahasanya, kalau saya adalah tetap meyakinkan bahwa bukan sosok yang tadi, tapi pandangan dia bahwa menyatakan bahwa sosok nenek-nenek tadi yang menyebabkan meninggal itu. Apa mungkin posisinya dekat dengan bangunan tadi? Makanya Kak Rudi mengiranya sosok nenek itulah. Ya. Saya nggak bilang sosok nenek itu, tapi saya bilang saya merasakan di sana. Dan saya curiga di sana itu ada makhluk yang bersangkutan. Saya nggak bilang itu nenek yang Ya, tadi. tapi posisi gedung itu dengan pada saat tempat kita datangi itu berdekatan. Saya menganggap kamu itu menyudutkan bahwa sosok nenek itu yang menyebabkan itu meninggal. Penelusuran kali ini diwarnai perdebatan antara Den Ananda dan juga Rudi. Lantas siapa yang keliru? Yang jelas terlihat ekspresi dan emosi antara Rudi dan juga Den Ananda. Kami pun melanjutkan penelusuran ke titik yang disinyalir merupakan tempat sosok negatif yang Den yakini. Kenapa Tunggu kan dulu. Anda? Kenapa kan Anda?
Kanan. Aduh, ini aku udah males nih. Awas, awas, awas. Kenapa Kananda ngelihat apa? Saya kayak ada mendapatkan magnet yang dimana saya untuk membuka sesuatu vision soal kejadian waduk di sini juga, Fasya. Saya minta night vision. Tim, tolong matikan lampu. Iya, dan sekarang pemirsa tiba-tiba langsung ada suara gonggongan anjing mendadak banget. Seakan-akan itu memberikan signal atau memberikan tanda sesuatu. Cuma jujur aku sendiri nggak ngerti. Ya, Fasya. Kenapa Kananda? Gak hanya situ aja, Gudi. Saya minta nyalakan lampu. Tim, tolong nyalain lampu. Tapi di waduk ini sempat ada kejadian yang dimana anak sekitar 6 atau 7 tahun meninggal di sini tenggelam. Nah, saya mendapatkan vision itu yang dimana anak kecil itu sedang main di pinggir kolam ini, Pas ya. Di samping waduk ini. Namanya anak 6 sampai 7 tahun itu ingin apa ya bahasanya? Berenang di sini. Berenang ya di sini. Tiba-tiba salah satu anak kecil itu kayak seakan-akan itu kayak dibawa kakinya ke Tengah-tengah sana. Tengah-tengah sana. Astaga. Dan ditemukanlah setelah 1 jam kemudian. Jadi saking paniknya itu teman-temannya semua, teman-temannya itu pulang gitu aja Fasya. Pulang saking paniknya. Nah ada salah satu anak temennya itu bilang sama ibunya bahwa ada kawannya yang tenggelam di sini dan temukannya itu setelah 1 jam kemudian. Kan kita di sini nggak boleh berenang kan, cuma berenang karena emang nggak tahu ketarik sama yang di ini, yang jaga atau gimana nggak tahu. Tahu-tahu udah ketemunya di ujung sana, sekitar siang kalau nggak salah, siang menjelang sore lah. Temennya sih lebih ke minta tolong. Ari, maafin gue, Ari! Ari! Nah, sosok anak kecil ini saya masih Belum dapat sampai saat ini visualnya belum ya. mendapatkan makhluk apa yang menyebabkan anak ini meninggal. Kalau Kak Rudi, kenapa Melihat Kak Rudi? apa ya? Hah? Kak Rudi? Kenapa Kak Rudi? Hai. Kak Rudi, awas pelan-pelan Kak Rudi. Salam. Tenang. Saya datang baik-baik. Ya, diam ya. Waktu tadi kita sedang membahas soal korban tenggelam, tiba-tiba saya dengar seperti suara anak kecil yang dia ini cari perhatian. Cari perhatian. Seperti dia membunyikan mulutnya. Saya pikir itu siapa. Setelah saya coba lihat lagi dari jauh, anak ini kok basah-basah dan biru badannya. Jadi saya curiga ini kayaknya yang tadi diomongin sama Den. Kamu yang tadi diomongin, kamu yang tenggelam di sana. Oh, dia bilang seperti ini. Ditarik, kaki aku ditarik, kaki saya ditarik, gak kelihatan. Sakit dada saya waktu tenggelam di sana. Dia bilang seperti itu. Dia lihat sesuatu yang menarik kakinya, dan yang dia tahu itu besar, tapi nggak tahu dia siapa pelakunya. Dan dia bilang waktu itu ada 2 korbannya. Jadi bukan cuma saya sendiri, dia bilang. Jadi ini adalah sosok
jin korin dari si korban. Jadi sosok jin yang menyerupai si korban tenggelam. Dan mereka ini menyampaikan seperti itu kejadiannya. Yang teman kamu itu kemana dia lari? Pohon? Pohon apa? Pohon. Ada di dekat pohon di sana. Ada pohon yang kayak mana? Oh, oke. Nanti kalau kita ke sana, kita akan menjumpai pohon itu dan katanya ikutin aja kata hati kita, dia ada di situ katanya. Di sebelah mana? Iya, di sebelah mana? Sana. Yaudah. Saya penasaran, Fasya, Den. Jadi saya pingin ngobrol sama anak itu. Mungkin anak itu lebih tahu daripada yang ini. Ngapain sana? Maka- Tunggu dulu. Anak itu yang sana buat saya itu tidak penting dan tidak ada hubungannya sama waduk ini. Soal banyaknya kejadian-kejadian itu, bahkan sosok itu juga dia tidak mengetahui hal itu. Aduh, gimana ya? Karena ini jelas dia tahu. Kamu Nggak bisa. jangan bikin ini jadi ribet, jangan bikin ini jadi rumit. Bentar. Coba pelan-pelan. Kita ngomongin pelan-pelan. Ya. Bentar. Kak Rudi pengen kesana karena mikir bakal dapat informasi lebih dari Ya. sosok satunya lagi. Ya jelas dong. Itu orang yang mengalami langsung gitu loh. Tapi tidak ada kepentingannya, dia tidak mengetahui soal sosok yang menyebabkan banyaknya kejadian meninggal di waduk ini. Enggak, ya udah, berarti kalau karena Anda sendiri kenapa mau langsung ke sana? Jadi, Fasya, Hey, jangan bikin ini jadi rumit ya. Jangan gitu. Kembali bersih tegang, Rudi terlihat emosi saat dirinya dan Den tidak sependapat tentang titik penelusuran selanjutnya. Rudi pun tersulut emosi. Iya. gue hanya ngasih tahu, Iya. gue hanya tahu sosok itu tidak ada kepentingannya, tidak ada kepentingannya. Bahasanya adalah dia emang mengalami kejadian, tapi dia tidak mengetahui soal sosok yang menyebabkan itu. Oke, lu lebih baik diam dan ikutin gue aja. Oke? Ya udah, Kak Rudi, tenangin dulu, santai dulu. Oke. Biar ini kita lancar penelusurannya. Kita datang ke sana dulu aja, siapa tahu emang kita bakal nemuin sosok penguasanya di sana. Kalaupun emang enggak, ya udah kita balik lagi ke sana. Saya nggak mau pulang lama ya, nggak mau sampai ini keburu pagi. Ya, udah, lu ikutin apa kata gue aja, oke? Ya, oke. Yaudah, yuk. Ayo Kak Rudi. Penelusuran pun kami lanjutkan, berharap petunjuk dari Den Ananda tidak akan membuat perseteruan semakin memuncak. Ngapain kamu? Ngapain lagi kamu? Tiba-tiba Rudi terhenti di tengah jalan, seolah terpanggil akan sosok lainnya yang ingin diajak berkomunikasi oleh Rudi. Kak Rudi. Kak Rudi. Ini kenapa kan Anda? Kamu nggak tahu apa? Kenapa Kak Rudi? Ada sesuatu di dalam pohon ini. Dia mendesis. Dia berbunyi. Aduh, awas. Ajak komunikasi baik-baik aja Kak Rudi. Wujud. Kenapa? Ada ular. Ular besar sekali. Oh iya, ada sosok siluman yang dia udah lihat. Tapi wujud mukanya sosok wanita. Bukan wanita. Ini ular. Mukanya Bukan wanita. Aku nggak ngerti sih. Diam. Tampakin wujudmu ke orang ini. Hei, kenapa ngasih wujud yang beda?
Beda gimana? Jelas-jelas ini ular. Iya, emang tubuhnya Bos bersisik, Kananda. tapi kepalanya saya melihat wanita. Dia kayak apa? Dengan senyum yang bengis sekali dan penuh dendam kayaknya. Oh, seperti Kananda. Berarti ini sosok siluman, Kak Rudi Kananda. Ya, Kenapa dari tadi Den ini selalu aja? ya yang saya lihat emang begitu. Den, dari tadi kamu sejak di awal kayaknya aneh deh. Bukannya aneh, bukannya aneh. Dari tadi kamu ini kayak mancing orang marah gitu. Bukannya aneh, tapi yang saya lihat, yang saya katakan itu, saya melihatnya emang betul tubuhnya yang bersisik, gede dan panjang, tapi kepalanya sosok wanita. Dah, sebentar. Saya mau coba berkomunikasi dengan dia. Iya, coba aja komunikasi Kak Rudi. Dia ini siapa dan apakah sosok inilah penyebabnya banyaknya gangguan di waduk ini? Kamu dari mana? Siapa kamu? Seberang. Seberang mana? Nggak jauh dari tempat ini. Kamu pernah menampakkan diri ke orang. Siapa? Orang sini dipotong. Kok bisa? Ular ini dia berasal dari tempat yang nggak jauh dari sini. Kemudian dia pernah menampakkan diri ke sekelompok pemuda. Kemudian dia ditangkap dan dimasak. Sebentar, berarti memang ini adalah hewan apa siluman apa? Maksudnya gimana sih? Emang bisa ya? Dia bilang seperti itu. Nah, sekarang saya paham. Jadi mungkin gara-gara kejadian itu dia dendam dan akhirnya dia mencelakakan orang-orang. Jadi kamu yang melakukan itu kan? Yang anak-anak itu kamu yang tenggelamin kan? Sekarang saya paham. Jadi mungkin gara-gara kejadian itu dia dendam dan akhirnya dia mencelakakan orang-orang. Jadi kamu yang melakukan itu kan? Yang anak-anak itu kamu yang tenggelamin kan? Bukan. Loh, jelas-jelas dia ada dendam. Bukan. Kenapa saya bisa bilang bukan? Saya mendapatkan hawanya dia itu emang pada saat kejadian yang dimana dia itu masih berbentuk hewan. Anak ada sekelompok pemuda menangkap nih hewan, dipotong dan dimakan. Dan kejadian itu pemuda itu dimimpikan sama makhluk ini yang dimana minta hewannya itu dimakamkan Dengan layak gitu ya. Dia lewat mau minum mungkin ulernya atau apa nggak tahu ceritanya kayak gitu, dibunuh lah, dikulitin, dimakan dagingnya, dia pulang itu dimimpiin sih, suruh cari kulit sama kepalanya, suruh dimakamin. Bukan dia yang menyebabkan banyaknya kejadian-kejadian yang menyebabkan meninggal di sini. Walaupun dia dendam, tapi tidak sampai menyebabkan kecelakaan. Betul. Jadi yang benar siapa? Saya atau dia? Bukan dia. Bukan dia. Bukan dia. Bukan dia. Tapi Bukan aura dia penuh dendam ini. Iya, tapi bukan dia pelakunya. Yang dimana yang menyebabkan kejadian tenggelamnya waduk ini. Bukan dia. Tapi saya yakin, makanya saya tadi sampai jalan sini, sampai jalan sampai saat ini tiba-tiba kamu diam di situ. Oh, saus Kananda belakang. Berarti bukan sosok ini Kananda. Bukan sosok ini. Masih di sana. Walaupun sosoknya. saya sudah melihat sosok ini, tapi saya nggak ajak komunikasi dia. Kenapa? Buat saya sangat tidak penting.
saat tidak penting. Kenapa saat tidak penting? Bukan dialah yang menyebabkan meninggalnya banyak di Orang waduk di ini. waduk ini ya. Ya. Tapi saya yakin ada di sebelah sana. Yaudah, saya ikutin kamu Ayo. dulu. Ayo Kak Rudi. Walaupun masih menyisakan tanda tanya besar, kami pun melanjutkan penelusuran berharap apa yang diarahkan dan Ananda akan membuahkan hasil. Aduh, ini semak belukar banget loh Kak Nanda. Serius lewat sini. Permisi, assalamualaikum. Nah, ini sosoknya. Kak Rudi, duluan Kak Rudi. Nah, ini yang saya maksud Fasya Gudi. Mana? Ini Sosok apa Kak Nanda? sosoknya hitam pekat. Hitam pekat. Sangat-sangat pekat sekali. Wah, ini serem banget sih. Dia ada di sebelah situ. Tapi dia tidak punya wujud. Hah? Hanya saya melihat pekat banget, pekat Fasya. Pekat sekali. Bukan. Pekat. Jelas si ular tadi. Bukan. Ular Bukan. itu dia punya dendam. Bukan. 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 Saya melihat dialah pelakunya. Kenapa saya bisa bilang dia pelakunya? Yang pertama, saya sudah mendapatkan hawa yang dimana dia ini sangat-sangat negatif sekali. Kenapa Kak Rudi? Ular itu. Bukan. Bukan Fasya. Jadi ini sosok bisa di Tim, tolong bantu dong tim. Ngapain kamu ke sini? Ini berat banget loh, sumpah. Kamu siapa? Tolong dong, satu, tolong satu. Kamu siapa? Ini pegangin tangannya dulu aja. Kamu siapa? Biar nggak nyekek. Jangan ikut campur. Sumpah ini berat banget. Ini bukan urusan kamu. Saya ingin mengetahui soal kejadian di waduk di sini. Kejadian apa? Soalnya gue jadi yang tenggelam di sini. Kamu macam-macam Ini sama siapa saya. kan Anda? Tolong dong, satu, tolong satu. Kamu siapa? Ini pegangin tangannya dulu aja. Kamu siapa? Biar nggak nyekek. Jangan ikut campur. Sumpah ini berat banget. Ini bukan urusan kamu. Saya ingin mengetahui soal kejadian di waduk di sini. Kejadian apa? Soalnya gue jadi yang tenggelam di sini. Kamu macam-macam Ini sama siapa saya. kan Anda? Sosok yang tadi saya bilang. Oh, sosok hitam itu. Siapa kamu? Saya. Hah? Saya nggak suka. Nggak suka kenapa? Kamu ikut campur. Dan Saya ingin mengetahui pemirsa sekarang kamu yang menyebabkan banyak ada komunikasi yang antara meninggal di Kananda, waduk ini. Kak Rudi dengan sosok yang barusan Kananda temui. Hah? Yang Kananda Iya. juga yakini sebagai dalang dari banyaknya kejadian janggal di waduk Iya. ini. Hah? Bahkan sekarang Iya. ini aneh banget. Iya. Pas lagi ada komunikasi ini, tiba-tiba banyak Dan banget anjing kenapa ngegonggong penduduk-penduduk sini dan benar-benar bilang tiba-tiba. bahwa sosok nenek itu yang menyebabkan meninggalnya pemuda-pemuda atau anak-anak di sini? Hah? Kenapa? Masih ikut campur. Aman gak Kananda? Kamu nanti saya pindahkan kamu ya, kok macam-macam ya. Saya nggak mau. Ya, saya ingin tanya baik-baik Iya, sama kita kamu. kita mau tanya baik-baik. Ya, saya ingin tanya baik. Saya ikuti anak ini. Ya, lebih baik kamu ikutin apa kata saya. Tidak bisa, tidak boleh. Ya, Saya sudah lama di sini. ya, saya ingin tanya. Ini daerah saya. Ya, saya nggak akan pindahkan kamu, tapi kamu jelaskan kenapa banyak yang sekali yang melihat sosok nenek-nenek yang ada di sini. Apakah kamu yang menduplikasi sosok itu? Nenek-nenek itu ataupun siluman itu, apakah kamu yang menduplikasi? Ya, iya, iya tidak, iya. Iya. Terus mau apa kamu? Kamu jangan mengganggu yang datang ke waduk ini lagi. Enggak, Kananda kalau bisa langsung pindahin aja kan. Ya. Saya tidak mau. Supaya Ya. waduk ini Tapi kamu janji Jadi sama lebih saya, janji sama saya kamu tidak akan mengganggu atau menyebabkan meninggal
di waduk ini. Saya tetap akan ganggu orang-orang. Kalau dia berbuat jelek. Baik, 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 baik. Oke, balik lagi. Lepaskan teman saya. Iya, bantu diinin. Kak Rudi, Bantu. Tim, minta air, Tim. Minta air, Tim. Jadi gini Pas ya. Jadi gini, Jelasin dulu, boleh? Jadi gini, yang komunikasi di badan Yudi adalah sosok hitam pekat itu yang tiba-tiba masuk dan menghantam saya. Oh, yang barusan emang kita temuin Ya, berarti ya? ya. Jadi yang suka menyebabkan oke? Gangguan-gangguan. Dada saya sesak. Ya, jongkok atau duduk dulu Tiba-tiba. nggak apa-apa. Ya. Kak Rudi istirahat dulu aja. Tiba-tiba saya tuh Oke. Udah kamu tenang dulu saya. rasanya kayak tenggelam. Ya. Ya. Jadi sosok hitam pekat itu Pas ya. Suka menduplikasi sosok nenek-nenek yang seakan-akan yang menyebabkan kejadian-kejadian di waduk ini adalah nenek Sosok itu. nenek-nenek itu ya. Bahkan siluman itu juga suka diduplikasi sama sosok hitam pekat nih. Kemarin ada warga yang laporan, dia yang bagal-bagal ini dilihat orang maghrib bentuk orang gede tinggi adanya di ujung sebelah selatan sana, dekat pohon kapur. Padahal bukan mereka, melainkan sosok Bukan. hitam pekat Betul. inilah penyebab utama Betul. banyaknya gangguan, bahkan sampai ada orang yang tenggelam di waduk ini Ya, ya. Dan dia saya bilang, kamu saya pindahkan. Dia bilang tidak mau. Makhluknya masih ada di belakang kita. Makhluknya masih ada di Tapi belakang mungkin kita. aku penasaran satu hal kan Anda. Kenapa dia sampai sejahat itu? Dia menganggap ini wilayahnya dia. Dia ingin bukan meminta tumbal, bukan. Terus? Tapi supaya penduduk-penduduk sini tidak mau datang lagi ke waduk ini, bahkan main di sini. Oh, berarti sosok ini tidak suka atau Ya, tidak ingin adanya aktivitas manusia Betul. di waduk ini. betul. Dan dia tidak mau dipindahkan ke tempat lain karena dia menganggap dia asli di sini. Oh. Tapi dia sempat kasih pesan ke saya Hah? bahwa dia akan tetap mengganggu di waduk ini jika ada yang berbuat hal-hal negatif di tempat ini. Tapi kan Anda, apakah sosok ini juga penyebab akhirnya penelusuran kita pada malam hari ini tuh ke distrik, bahkan Kak Rudi itu sampai emosional banget. Betul banget, betul. Sosok ini yang menyebabkan emosional dia Hah? seakan-akan itu meningkat dan dia tidak mau diungkap sebelah, tidak mau sampai ketahuan soal penyebab kejadian yang ada. Ini di waduk adalah ini. sosok ini gitu, Ya. makanya dia mencoba mengecohkan kita. Betul, betul. Sampai kita mempunyai sedikit masalah pada saat kita jalan menuju siapa sih sosok-sosok kayak itu, gitu Mas ya. Ya. Jadi memang sejak kita di gedung pertama tadi, Iya. saya rasa seperti energinya ini terlalu aneh. Energinya ini mirip-mirip. Itulah kenapa saya sengaja buka tubuh saya. Saya terima energi yang ada di sini, makhluk apa yang sekiranya bisa jadi petunjuk untuk Ya. ini. Memang saya ikuti alurnya dan saya terbawa suasana. Maaf Nggak Ded. apa-apa, nggak apa-apa. Saya minta tadi maaf. saya ngikutin apa Ya. maunya yang ada di sini Ya. dan saya rasa tiba-tiba tadi luar biasa. Ya. Itu bukan, saya merasa malu, itu bukan diri saya yang Ya. ada. Ya. Aku udah ngerti berarti kan Anda Kak Rudi, Ya. bahwasanya ternyata mitos yang beredar di masyarakat sekitar tentang sesosok nenek-nenek dan sosok siluman yang mengganggu itu Ya. tidak benar adanya ya, Ya. melainkan sosok hitam inilah dalang dari banyaknya gangguan di waduk air ini. Ya. Oke kan Anda Kak Rudi, mungkin ada tempat rekomendasi untuk melakukan uji Di berani? sini, Di sini. di sini Mas ya. Tapi emang aman ya di sini? Kita katain nanti. Ya udah kalau gitu kita jemput sahabat uji berani kita ya kan Anda Kak Rudi. Yuk.
Oke, kita sudah sampai lokasi uji berani pada malam hari ini. Sebelumnya saya mau minta tolong sama Kak Firda untuk jangan buka penutup mata sampai waktu yang telah ditentukan dan jangan memindahkan lilin yang sudah ditaruh. Oke. Sekarang di tangan Kak Firda sudah ada lonceng. Jika merasa tidak dapat melanjutkan uji berani, bisa dibunyikan loncengnya ya. Oke. Dan terakhir, saya mau tanya sama Kak Firda, apakah yakin untuk ikut uji berani pada malam hari ini? Yakin. Baik tim, matikan lampunya. Sekarang sahabat uji berani kita sudah membuka penutup matanya ya, Kak Rudi Kananda. Ya. Wow. Assalamualaikum. Allahulailahiwalakan. Ada yang gerak di atas pohon aku. Dan katanya sahabat uji berani kita tuh udah melihat ada yang gerak. Itu Dia lihat sesuatu di atas pohon. Ini memang pohon ini selain si hitam pekat itu, di atas, di bagian atas juga memang ada penunggunya. sebelah kirinya lagi-lagi ada yang gerak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jangan ganggu dong. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada yang nangis sebelah kiri aku. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Allahu la ilaha illal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Aduh, jangan nangis dong, Kut. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, la ilaha illallah. Wah, ada hantu ya. Tolong, aduh, anak lagi. Ikut. Ikut, jangan ke sana, musuh. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi apa itu? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad. Apa tuh? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Takut. Rasulullah. Rasulullah. Tadi masuk monitor nggak sih suara ketawa? Masuk ya? Itu jelas banget sih. Itu bener emang sosok wanita berbaju putih kan Anda, Kak Rudi? Iya, betul. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Aduh. Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sholli sini Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Tuh, sebelah situ guys, itu ada putih-putih. Tadi ada Rasulullah SAW. Wah, tanda serem banget. Aduh, astagfirullahaladzim. Edat. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi. Nggak ada yang ganggu, ya Allah, jangan ada yang ganggu. Jangan ada yang ganggu, jangan. Astagfirullahaladzim. Iya, jadi kayak kelihatan nggak nyaman gitu nggak sih dari arah sini malah? Dia melihat sesuatu di kejauhan, kemudian dia mencoba memeriksa, memastikan apa yang dia lihat. Tanpa sadar dia keluar dari kamera. Ini berbahaya sebenarnya, karena di luar jangkauan pantauan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Parah. Jadi kayaknya saking dia latanya, dia lupa memiliki lonceng sih Kak. Iya. Nanti wala naulahum fi samawati fil ardh. Mama, tolong Mama. Lagi kayak gue mau berdiri, deg-degan nih, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi. Wah, keringet. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad Rasulullah, Sayyidina Muhammad Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Mama, kunti. Aduh. Kunti, astagfirullahaladzim, Akbar. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah.
Kak Rudi, Kananda kayaknya emang gangguannya udah cukup parah banget dan takut membahayakan sahabat 7 berani kita, jadi kita jemput aja ya, karena emang sananya udah langsung waduk ya. Yuk. Bunyi itu sebelah situ, bunyi mama, aduh. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullahaladzim, mama. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah, itu apaan? Itu apaan? Astagfirullahaladzim. Aduh. Yuk, sini Kak. Sini, Kananda. Kak Firda tadi kayaknya gangguannya intens banget ya. Ngerasain gangguan apa aja Kak Firda? Tadi ada putih-putih. Aduh, bunyinya kayak kunci. Itu ganggu aku mulu. Itu arahnya dari mana? Arahnya sebelah sana. Itu sosok yang mana ya Kananda? Jadi sebenarnya sosok ini belum sempat kita temukan. Emang di sini banyak sekali di waduk ini emang sosok-sosok yang lain ya Budi ya. Iya. Tapi atau mungkin juga dia yang tadi di pohon kapas. Oh iya, kemungkinan juga ya. Ya udah, kalau gitu mungkin dinetralin sambil jalan aja ya Kananda, Kak Rudi. Yuk, mari Kak Firda. Tuntas sudah penelusuran kita pada malam hari ini karena udah mendapatkan jawabannya yang dimana ternyata dalang dari semua gangguan di waduk ini bahkan sampai menyebabkan meninggal itu adalah sosok hitam ya Kananda, Kak Rudi. Bukan seperti mitos yang beredar yaitu sosok nenek-nenek dan sosok siluman. Oke pemirsa, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang penuh dengan cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di JTV.